Dan video ini akan sangat panjang, jadi langsung aja another video of a day in my life part 88. 2 hari berturut-turut pagi gue disambut dengan Vika yang lagi ngedance. Anyway, lihat rambut gue udah jadi merah banget kan. Selaku yang paling tua dan perempuan sendiri, jadi gue langsung aja menyiapkan sarapan buat teman-teman gue. Tapi sebelum itu gue disuruh pilih. Pagi ini kita sarapan pakai nasi jinggo. Orang Bali atau yang pernah ke Bali pasti tahu banget deh dengan nasi ciri khas satu ini. Nggak mau. Dia bilang jangan. Apa isinya? Sapi. Ada mau tukeran nggak? Kegiatan hari ini akan cukup panjang, jadi ditonton sampai habis. Dikepang, biar nggak kemana-mana rambut gue, ngerti nggak? Gak mau ribet sama rambut, gue minta tolong Ari dan Sam untuk kepang rambut gue. Ini kan biasanya terus naik sih. Oh wow, naik gak tuh? Sakit banget rasanya rambut gue ditarik-tarik. Sakit deh. Dia tinggal sendirian. Sakit ah. Dia tuh benerin yang ini. Yang dikepang Ari gagal, akhirnya Sam turun tangan. Dan setelah itu lihat siapa yang datang. Gue sebenarnya nggak ngerti sih kenapa gue teriak-teriak, padahal gue tahu suara gue di sini tuh udah sekarat. Oke lanjut, kita pun siap-siap. Dan setelah kelar siap-siap, gue agak nge-briefing teman-teman gue sebelum akhirnya kita semua berangkat. Kayaknya kalian semua udah nebak lah ya kita mau pada kemana. Ini lagi pada nunggu mobil untuk muter balik. Dan cuaca hari ini bener-bener sangat mendukung. Sebentar lagi sampai. Ya, tujuan kita adalah ke Waterbomb Bali. Dulu waktu gue tinggal di Bali selama 3 tahun, gue udah pernah 2 kali kesini. Oleh karena itu, gue yang ngeracunin mereka untuk datang ke Waterbomb. Dan teman-teman yang lain pun menyetujui, and here we are. Meskipun ini wahana bermain, tapi tetap ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Sambil dipandu kakak cantik ini masuk ke dalam, kita juga sedikit dikasih arahan. Dan abis ini gue ketemu sama adik kecil cantik. Jangan biarin bikin kalian licin. Makasih Togo. Dadah. Eits, beberapa wahana di Waterbomb memiliki batas umur, berat badan, dan juga tinggi badan. Ada yang bener-bener memicu adrenalin, tapi banyak banget nih wahana yang cocok untuk semuanya dan gak kalah seru. Pengawas yang jaga di setiap wahana juga sangat-sangat sigap. Ini wahana pertama, Piton. Sekarang giliran kita naik dan lihat ketegangan juga keseruannya. Bentar mas. Allahu Akbar. Gimana menurut kalian wahana yang satu ini? Biasa aja atau cukup menakutkan? Oh iya, untuk keselamatan ada beberapa wahana yang tidak diperbolehkan kita untuk merekam apalagi bawa HP. Dan Waterbomb juga menyediakan alat untuk nge-cover HP kita biar nggak basah. By the way, rekaman video ini diambil dari kamera GoPro-nya Mas Kumis alias Eja. Gak lama di belakang kita tuh adalah gilirannya Jai, Vika, dan juga Satria. Lihat deh gimana ekspresinya Vika, kesenangan lucu banget dan seru banget ini. Bahkan mereka ngulang lagi coba. Diingat ya nama wahana ini tuh Piton. Sekarang gue mau nanya reaksi teman-teman gue. Banget gak? Seru banget ya, seru. Parah, serem banget. Seru banget. Lihat mukanya Renal. Lanjut kita ke tempat surfingan kali ya. Jadi buat yang belum tahu, di Waterbomb tuh ada kayak kelas surfing gitu, atau kayak wahana gimana kita diajarin untuk nge-surfing. Dan lihat kegagalannya Renal. Ekspresinya itu loh bener-bener lucu banget. Tapi gue bener-bener salut sih sama Renal, dimana dia tetap nyoba dan tidak menyerah pun berkali-kali jatuh dan gagal. Lanjut, setelah selesai mencobai beberapa wahana, kita pun balik ke gazebo untuk beristirahat sebentar. Lagi istirahat. Gak semua beristirahat, bahkan ada yang main volley dan juga berenang. Menurut gue ya, Waterbomb tuh adalah salah satu tempat destinasi yang cocok untuk berekreasi bareng teman maupun keluarga besar. Mungkin beberapa bakal mikir kayaknya ini tuh destinasi untuk anak-anak deh, padahal enggak. Kadang-kadang tuh yang kayak gini malah nge-refreshing banget, dan kita tuh perlu untuk balik lagi ke masa anak-anak, ngerti gak sih? Capek jadi orang dewasa tahu. Anyway, balik ke keseruan Waterbomb. Sedang beristirahat dan teman-teman kita ada di sebelah sana. Dan setelah ini adalah wahana terakhir, yaitu namanya Lazy River, dimana kita hanya bersantai di atas balon karet sambil sedikit didorong arus air. Dan lihat deh kerusuhan teman-teman gue, ya ampun, ini gue nggak bisa berhenti ketawa. Awas ada bencong. Dan kalian juga harus lihat kesusahannya Renal, dimana dia mau bikin diri dia tuh ngambang di atas balon karet. Coba kita lihat usahanya ya. Tahan. Oh iya, dimanapun dan kapanpun jangan lupa untuk buang sampah ke tempatnya. Dan sekarang kita mulai mau mandi dan beberes. Kita kumpulin pakaian basahnya untuk besok di laundry. Dan abis ini kita kemana ya? Bye Waterbomb, see you again. Ini gue, Sam, dan Satria juga Renal malah mencar untuk ke Starbucks di depan Waterbomb persis. Kayak tiap hari Starbucks terus gak sih? Anyway, lanjut, kita masih mau ke satu tempat lagi yang mau akan kita kunjungin. Dan tempat ini tuh daerah Kedonganan kalau nggak salah. Karena kita di daerah selatan kan, jadi kita cari pantai yang terdekat dan untuk makan malam di sini. Sempet salah lokasi pantai tapi nggak apa-apa, jadi kita agak masuk ke dalam gitu. Rasa capeknya tuh benar-benar terbayarkan dengan pemandangan seindah ini. Pantainya sangat-sangat bersih dan gue bahkan nemu aksesoris lucu buat cincin-cincin gue nih. Dan kalian tau nggak, untuk pertama kali ya Satria ada yang minta foto. Ada yang mau minta foto saat ayo. Gua. Jadi ada yang mau minta foto. Dan gua yang fotoin, coba. Gila-gila, Satria udah dikenal sampai ke Bali loh. Nah, kita makan di restoran pinggir pantai. Gue lupa nama restorannya apa. Makanannya pun cukup enak dan cocok di lidah. Setelah makan kita langsung pulang aja ke villa, karena besok kita akan Nusa Penida. Tungguin video selanjutnya, dan buat kalian thank you for watching.
Another video of a day in my life part 89. Dan ini trip to Bali day 5. Sebelum mulai bercerita, gue mau kasih tahu malam sebelum kita pergi ke Nusa Penida, tepatnya habis dari Waterbomb, kita semua surprisein Vika. Vika, ayo dulu make a wish. Oke, lanjut bercerita. Jadi hari ini kita mau pergi ke Nusa Penida, salah satu pulau kecil dan masih termasuk wilayah Bali. Nah, kita sewa tour guide di mana kita bayar 450.000 per orang, udah termasuk biaya antar jemput, makan siang, supir selama di Nusa Penida, dan supirnya merangkap juga jadi fotografer. Beberapa teman-teman yang lain kena mabuk laut, beberapa juga ada yang masih ngantuk karena kita jalan dari jam 7 pagi. Tapi kalau gue secara pribadi, gue suka banget perjalanan di atas laut ini. Cuacanya juga benar-benar sangat mendukung kegiatan kita pada hari ini. Penasaran kita akan kemana aja selama di Nusa Penida? Ditonton sampai habis ya. Sesampai di Nusa Penida, kita sarapan dulu. Broken tuh yang. Dan sedikit briefing dulu nih sebelum kita mulai lanjut jalan. Pemandangan selama di perjalanan di Nusa Penida tuh bener-bener cantik banget. Dan kita memutuskan untuk makan siang dulu nih, biar punya tenaga yang cukup untuk dihabiskan hari ini. By the way, 450.000 yang kita bayarkan per orang selama di Nusa Penida itu udah termasuk minimal 3 destinasi selama di sini. Dan nggak perlu bayar bensin lagi. Kita sewa 2 supir karena ada banyak orang kan yang ada di sini. Dan pantai pertama yang kita singgahin adalah Kelingking Beach. Jalan menuju Kelingking Beach-nya itu agak curam ke bawah. Jadi buat kalian yang belum pernah ke Nusa Penida dan pengen ke Nusa Penida, pastikan pakai alas kaki yang nyaman ya, biar nggak capek pas jalan kaki. Lihat pemandangannya indah banget ya. Kita juga nggak lupa untuk mendokumentasikan semua yang kita lihat di sini. Sebenarnya gue banyak banget footage video dan juga foto. Mungkin kapan-kapan gue akan share khusus ke kalian. Kita nggak bisa lama-lama di Kelingking Beach, jadi kita lanjut lagi untuk pindah lokasi ke lokasi selanjutnya. Lokasi kedua itu namanya kalau nggak salah Broken Beach. Dan lihat, Viko udah nggak sabar banget. Sebenarnya kita juga nggak kalah excitednya loh, tapi lebih ke save energy aja. Aduh, itu kenapa Vika teriak-teriak? Pantas aja pemandangannya bener-bener indah banget. Terbiasa dengan kesibukan kota, ketika melihat ini tuh rasanya terima kasih kepada Tuhan. Karena ini tempat surga dunia banget. Lanjut ke destinasi yang terakhir, ini namanya Diamond Beach. Dan untuk mencapai ke pantai bawahnya itu yang paling capek banget. Kalian bisa lihat sendiri, ini kita menuruni anak tangga yang banyak banget. Tapi gue masih santai dengan nyemil sambil nurunin tangga. Dan makin ke bawah tuh makin ngeri gitu loh terjalannya. Buat yang takut ketinggian, kayaknya gue menyarankan untuk lebih berhati-hati. Karena gue yang gak takut ketinggian aja kaki sampai gemeteran pas turun ke sini. Kaki gue gemeteran. Rena lihat sini. Hampir menyentuh pasir pantai, kita harus turun menggunakan seutas tali ini. Ini kita kayak lagi turun tebing gitu. Harus super duper hati-hati ya. Karena kalau jatuh lumayan nih, bukan hanya benjol tapi juga aduh nggak ngerti deh gue. Tapi rasa takut dan juga capeknya itu terbayarkan dengan pemandangan seindah ini. Buat teman-teman yang singgah ke sini, please banget untuk tidak buang sampah sembarangan ya. Karena sayang banget ciptaan Tuhan yang seindah ini kalau kita rusak. Lihat, Vika sama Sam lagi bikin video juga photoshoot dibantu sama Renal. Di sini kita mau bikin kayak video ala-ala gitu yang kayak lari di pantai biar kelihatan estetik. Tempatnya sih estetik, kitanya yang gak estetik. Dan ternyata lari di pantai itu tidak semudah yang gue pikirkan ya. Gue tidak peduli, yang penting ini tempat bener-bener indah banget. Fix kalau gue ke Bali lagi, gue akan mampir ke Nusa Penida. Dan gue akan mampir ke tempat lain yang pasti gak kalah indahnya. Sekarang yang menjadi PR adalah gimana cara naiknya. Maksudnya kayak aduh, gue gak kebayang deh capeknya kayak gimana. Kita harus ngulang lagi semua. Dan kalian tahu kan, naik itu lebih capek daripada turun. Di sini juga ada banyak banget spot-spot foto ataupun kayak tadi ayunan yang kalian lihat. Ini kita baru setengah jalan menuju atas dan lihat Renal udah kecapean, kasihan. Hari sudah semakin sore, sekarang tiba saatnya untuk kita kembali ke pelabuhan. Oh ya, by the way, ini tuh tripnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kayak bisa diselesaikan selama 1 hari. Begitu sampai di pelabuhan, kita masih ada waktu untuk ngisi perut nih. Kita makan bakso di pinggir pelabuhan. Dan sudah waktunya kita untuk masuk ke kapal. Buat teman-teman yang mungkin mau ke Nusa Penida dan mau menggunakan jasa tour guide yang gue pakai selama di sini, kalian bisa cek Instagramnya Gung Pras dan langsung aja DM. Nanti beliau akan jelasin lebih lanjut. Begitu sampai di pelabuhan di Kuta, kita mampir ke Starbucks Reserve Dewata Bali, salah satu Starbucks terbesar se-Asia Tenggara. Dan segitu aja cerita gue selama di Bali, and thank you for watching another video of a day in my life part 90. Wah, gak nyangka banget ya, ini udah part ke-90 a day in my life. Hari ini gue akan ngapain aja ya, ditonton sampai habis. Seperti biasa, bangun tidur itu jangan lupa untuk minum air putih. Terus buat naikin mood, kita nyalain musik dulu kali ya sebelum mulai benar-benar beraktivitas. Ngomong-ngomong, hari ini tuh kayak anginnya gede banget ya. Gue juga mau sekalian ngecek-ngecek sedikit kerjaan nih. Sudah kelar semua, oke lanjut beraktivitas. Yang pertama adalah jangan lupa untuk beresin kasur. Hayo, kasur kalian udah diberesin belum? Jangan lupa dikebut biar kasurnya nggak kayak ngeres gitu kayak otak. Terus yang bener nyusun selimutnya, lipetnya yang rapi ya. Bantal-bantal juga disusun nih biar kayak cantik aja gitu dilihat. Kamar sendiri kayak kasur berasa hotel gak sih?
Lanjut, gue mau ngapain nih? Oh, tadi tuh gue sempet pesen kopi. Dan kopi udah dateng. Gue pasti butuh kopi deh setiap hari, kayak supaya biar nyegerin aja gitu. Oke, jangan lupa untuk sapu kamar. Dan kamar kalian udah disapu belum? Abis itu gak langsung ngepel, tapi gue mau ini unboxing kopi gue dulu lah. Tapi jangan lupa pakai hand sanitizer. Terus gue mau sarapan juga. Gue tadi beli coklat croissant. Jadi ya udah sambil live aja deh. Terus yang nonton gue banyak gitu di Instagram. Ini sekarang gue mau ngapain? Gue nutup kaca jendela karena anginnya gede banget. Jadi gue terus enggak deh, gue langsung mandi di sini. Oke, ganti baju kelar, gue mau pergi gue. Mau keluar rumah jangan lupa skincarean dulu, jangan lupa pakai sunscreen. Terus kayak gue makeup gak ya di sini, gue lupa. Oh, buat yang nanya kok kakak Bella nggak ngepel sih hari ini? Nggak ngepel karena semalam gue udah ngepel. Oke, gue makeup di sini. Lanjut, gue mau taruh barang dulu nih. Terus pakai perfume jangan lupa. Terus gue mau catokan dikit nih teman-teman. Gimana rambut gue sudah cetar membahana belum tuh, lihat tuh. Waduh, cakep bener dah gue. Selesai semuanya, jangan lupa pakai masker. Terus jangan lupa untuk taruh kembali barang ke tempatnya biar kamar nanti ditinggalinnya tetap rapi. Terus gue pesen gokar, lihat tuh kamar gue tinggalin rapi kan. Ya udah deh, ambil sepatu, kita pakai sepatu. Ini kenapa lama bener gue keluarnya. Oke, dah sepatu tuh, udah di bagian sepatu, pakai kaos kaki, jalan cus. Tidak lupa juga nih di bagian sini kamera udah kayak ya udah how do I look gitu kan. Oke, now let's to the go. Gue akan kemana hari ini ya? Cluenya adalah daerah Bintaro. Gue akan ketemu sama beberapa konten kreator lainnya. Ada Mas Adi, Renal, ada Vika, Anes, dan capek gue nyebutinnya semuanya. Lanjut, keluar dari cafe ini kita mau pergi lagi nih langsung caps. Tapi kayak pose dulu. Iya, ada Bondol di situ. Tapi Bondol nggak ikut nih ke tujuan selanjutnya. Tiba-tiba udah malam kita ke Respati Coffee. Ngapain ya gue di sini? Jadi gue sama Respati Coffee itu lagi kolaborasi dan kita udah launching 3 menu kopi baru. Terus tiba-tiba gue di sini kayak disuruh nyanyi. Udah tau gue nggak bisa nyanyi. Agak sedikit demam panggung sih ketika gue nyanyi. Tapi kayak ya udahlah ya, ini bukan konser. RB udah pulang, terus kita juga cabut, masing-masing cabut. Renal tiba-tiba pose. Terus ya udah, semuanya balik ke rumahnya masing-masing gitu deh. Vika dengan gokarnya, Renal dengan gokarnya, terus kayak Anes bawa mobil sendiri, Mas Adi dan Pugu juga bawa mobil sendiri. Dan tiba-tiba gue sudah sampai di kosan. Ini udah 3 menit nih, gue masih ada 1 menit lagi, tungguin ya. Jangan lupa robek masker biar nggak dirius ya. Terus jangan lupa setiap kali dari luar tuh cuci kaki, cuci tangan, virus kuman di mana-mana. Dan jangan biarin ubin kalian licin. Terus juga nih buat siapapun kalau habis dari luar rumah jangan lupa untuk ngelakuin double cleansing nih, yaitu pakai micellar water dulu sebelum kalian cuci muka pakai facial wash. Tutup juga tirai jendelanya karena gue kan udah mau tidur nih ya. Copot-copot segala peraksesorisan biar tidak mengganggu tidur saya. Terus taruh lagi ke tempatnya biar tidak hilang. Abis itu gue mau ngambil daster kebangsaan gue untuk tidur ya, biar nyaman saya tidurnya. Langsung saja let's go to kamar mandi biar maksudnya gue mau mandi ini. Habis mandi jangan lupa untuk skincarean. Nah gue ngecek muka dulu nih bentar. Tak tuh dicek. Habis itu gue live di TikTok sambil kayak nyapa-nyapa followers gitu ya. Ini kalau ada yang nanya kenapa voice over begini, gue lagi malas voice over dengan baik dan benar. Jadi kayak ya sudahlah ya, tonton saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah waktunya tidur, enggak sih sebenarnya gue kayak main HP sampai pagi. Tapi ya udahlah, di sini gue acting aja tidur. Thank you so much for watching ya, buat teman-teman selamat beristirahat. Ya udahlah segitu aja. Bye bye. Another video of a day in my life, part 91. Video ini chapter 1 dan ada chapter 2-nya, ditonton sampai habis. Video ini gue ambil pada tanggal 24 November 2021 dan hari itu gue bangun jam 12 siang. Sebenarnya jam di kamar gue cepetin 30 menit. Anyway, yuk mulai langsung beraktivitas. Dimulai dari matiin AC dulu, buka tirai jendela dan juga jendela. Ini hari yang panjang, kira-kira gue bakal ngelakuin apa aja ya? Ayo, siapa yang kalau baru bangun tidur juga langsung ngecek handphone nih? Hari itu anginnya juga masih cukup besar sampai handphone gue tuh bisa ketiup angin dan jatuh. Jangan lupa nyetel musik kesukaan biar naikin mood hari ini. Eits, tidak lupa juga untuk jangan lupa minum air putih ya. Dan setelah ini gue mau langsung ke kamar mandi untuk setoran emas. Setelah itu gue mau langsung gosok gigi biar napas gue nggak bau naga. Gue juga tetap ngelakuin double cleansing sebelum menggunakan facial wash. Dan di sini gue kayak ikan lohan. Dan tetap jangan biarin ubin kalian licin. Keluar kamar mandi baju gue udah langsung beda karena gue udah siap untuk berperang hari ini. Cek kondisi muka dulu, ada 1 jerawat tapi tidak apa-apa. Sekarang mari kita lanjut untuk skincarean pagi. Rambut sudah mulai panjang jadi gue ikat biar nggak gerah ya. Pertama-tama gue pakai face mist dulu, toner, essence, serum, dan yang terpenting sunscreen. Gue masih menggunakan produk sunscreen yang sama, yaitu L'Oreal UV Defender, dan gue udah pakai produk ini kurang lebih selama 5 bulan. Ada 4 varian yang gue punya, mungkin gue jelasin satu-satu kali ya fungsinya. Pertama ada Correct and
Protect. Mengandung vitamin CG dan apricot pigment, sangat cocok untuk meratakan warna kulit. Dan yang kedua ada Bright and Clear. Dilengkapi dengan brightening niacinamide, cocok buat kulit kusam dan yang mau mencerahkan kulit. Ketiga, Matte and Fresh. Ini cukup sering gua pakai, lihat tuh udah hampir habis botol satunya. Karena varian yang ini cocok banget untuk kulit berminyak, mampu menyerap 7 kali minyak berlebih. Tapi yang mau gue pakai sekarang itu varian yang Moist and Fresh. Mengandung hyaluronic acid, bantu melembabkan kulit dan juga merawat kulit yang kering. Dan lihat deh, ini gue taruh sebanyak ini di muka gue, tetapi ketika di-apply itu gampang banget meresap ke kulit, teksturnya ringan dan sama sekali tidak meninggalkan white cast pada wajah. Kalian bisa lihat sendiri deh hasilnya kayak gimana. Mungkin kalau di bawah terik matahari bisa langsung kelihatan kali ya. Tahu nggak, sunscreen L'Oreal UV Defender ini mampu mencegah kulit tampak 5 tahun lebih tua. Dan gue juga udah pernah review di video A Day in My Life gue part 74. Selesai dengan skincarean, gue mau langsung pesen GoFood nih. Kira-kira apa yang gue pesen ya? Tapi sebelum itu kita beresin kasur dulu yuk. Dari tadi kan gue belum beres-beres. Hayo, kalian udah beresin kasur kalian belum? Jangan lupa dikebut ya. Ada yang sama kayak gue nggak nih kalau nyalain lagu sambil beres-beres sambil nyanyi-nyanyi juga? Oh iya, jangan lupa juga untuk selimut, bantal, dan guling dirapikan juga nih biar enak aja gitu kan dilihatnya. Kasih perfume dikit di bantal guling biar nyaman aja gitu suasananya kalau wangi. Sekarang sudah waktunya untuk nyapu kamar. Kalian udah nyapu kamar kalian belum? Jangan hanya nyapu yang kelihatannya aja ya. Kalau ada yang bisa diangkat dan digeser, jangan males ya. Terus selesai nyapu, gua mau buang sampah di kamar gua. Hayo, sampah di kamar kalian udah numpuk belum? Yuk, jangan lupa dibuang juga. Biar kamar kalian terbebas dari kuman dan juga bau loh. Selesai buang sampah, gue langsung aja mau ngepel kamar nih. Kamar kalian udah dipel belum? Sama kayak nyapu, ngepel juga jangan cuman yang kelihatan aja ya. Kalau ada yang bisa digeser, diangkat, ya lakuin aja nggak apa-apa. Ayo, yuk dicoba yuk, jangan malas ya. Karena kan kebersihan sebagian dari iman gak sih? Dan pas banget ketika gue selesai ngepel, GoFood gue datang. Ayo, penasaran gue pesen apa? Ya tidak lain dan tidak bukan, gue pesen kopi. Tapi nggak langsung gue minum, malahan gue mau ngambil laundryan. cuaca hari ini terik banget. Panas banget. Untung tempat laundrynya nggak gitu jauh dari kosan gue. Mau ngambil laundryan? Bella. A few moments later. Nanti sore mbak? Ah, sore. Iya. Jam berapa? Jam 6 pak. Jam Jam 5. Ya, ternyata laundrynya belum bisa diambil. Langit bener-bener super duper terik hari ini. Kebayang nggak kalau nggak pakai sunscreen? Terik itu. Oke, sekarang gue mau kemana lagi nih? Mau beli kerupuk dulu deh. Ya, mau ke warung. Kira-kira gue mau beli apa ya di sana? Beli kerupuk. Siapa yang kalau makan nggak bisa kalau nggak ada kerupuk? Ya, gue salah satu orangnya. Dan gue juga beli beberapa hal lainnya, tapi durasi video tidak cukup, jadi lanjut chapter 2. Thank you for watching. Hai, ini chapter 2 lanjutan dari A Day in My Life part 91. Jadi kan gue ke warung. Terus di sana gue beli kerupuk, tapi nggak hanya itu aja, gue juga beli kayak minuman, terus gue beli timun. Nah, kira-kira gue mau makan apa nih sama mereka semua? Pas jalan balik, gue ketemu Ain. Halo. Dan langsung balik ke kosan, jangan lupa ambil kopi tadi. Terus gue juga mau siapin makan siang nih. Jadi kemarin tuh teman gue sempat mampir dan masak di kosan gue. Lauknya masih ada sisa, jadi tinggal gue panasin aja. Udah ada nasi hangat juga, jadi ya tinggal gue tambahin timun juga kerupuk. Nah, ini dia makan siang gue. Ini ada sambal kentang jengkol kalau nggak salah. Buka masker, jangan lupa dirobek biar nggak dirius. Terus jangan lupa juga untuk cuci kaki tangan kalian sehabis dari luar dan jangan biarin ubin kalian licin. Selanjutnya waktunya makan dan gue makan ditemenin sama followers gue di TikTok. Jangan lupa berdoa dan sudah waktunya makan. Gimana menurut kalian? Kayak ini tuh lauknya simple banget tapi kayak enak banget. Seruput kopi, selesai makan jangan lupa ya untuk langsung dicuci piringnya nih biar nggak numpuk. Lanjut apalagi nih yang bakal gue lakuin hari ini. Kalau udah mulai siram-siram ubin gini kayaknya kalian tau lah ya kalau gue selanjutnya akan ngebersihin kamar mandi gue. By the way, noda coklat itu dari air keran gue loh. Air keran kalian juga bikin noda coklat gak sih? Pertama-tama sikat toilet, sikat ubin, dan bila semua sisa sabun, jangan biarin ubin kalian licin. Lanjut, gue mau langsung mandi. Sudah ada outfit yang gue siapkan, berarti gue abis ini mau keluar nih. Nyalain AC karena udah terik banget, panas ya, jadi kayak tutup jendela, dan gue mau makeup. Tapi sebelum itu, karena tadi gue udah cuci muka, jadi jangan lupa untuk reapply sunscreen. Karena gue mau makeup, jadi gue pakai yang Matte and Fresh. Varian yang ini juga cukup ngebantu gue, jadi makeup gue nggak berminyak gitu. Masih tetap sunscreen 2 ruas jari. Dan ya, semua varian sunscreen dari L'Oreal UV Defender ini teksturnya ringan banget, mudah menyerap dan tidak meninggalkan white cast. Perlu bukti lagi? Nah, lihat aja nih, gue udah cek muka gue. Gimana menurut kalian? Lanjut makeup yang di timelapse. Abis itu gue mau nyiapin isi tas. Karena hari ini gue ada meeting di daerah Jakarta Selatan. Jadi gue bawa iPad gue, jangan lupa pakai perfume, juga order gokar. Dan jangan lupa untuk meninggalkan kamar kalian rapi dan bersih sebelum bepergian keluar rumah ya. Sudah mencapai di angle ini berarti ada how do I look. Ini padahal sebenarnya gue mah buru-buru banget ya. Dan akhirnya sampai. Di sini udah ada tim gue dan juga tim dari buku nih. Dan ini gue lagi ngegarap project untuk rilis buku tahun depan. Selesai sudah pertemuannya, jadi kita langsung pulang aja yuk. Gue lagi mau nyari minuman manis. Ada nggak ya? Makasih.
Ya itu tadi begitu sampai gue nggak langsung ke kosan, malah mampir ke warung. Dan pas mau masuk kosan, gue kedatangan paket. Itu mungkin nanti akan gue unboxing besok aja kali ya. Masuk ke kamar, enak banget, lihat kamar tuh udah rapi. Eits, jangan lupa untuk robek masker sebelum dibuang biar nggak dirius. Juga jangan lupa untuk cuci kaki tangan kalian ya, dan jangan biarin ubin kalian licin. Lanjut nih, gue mau membersihkan muka pakai cleansing balm sambil live tentunya ya. Ini percobaan pertama gue pakai cleansing balm, dan lihatlah gue seperti orang bodoh ya. Item-item eyeliner pada luntur semua, dan gue jadi terlihat seperti apa itu? Tapi nggak apa-apa, jadinya hiburan bagi penonton. Lanjut, gue masih live lagi di Instagram sama Bagas, Ari, dan juga Renal. Dalam rangka ikut seneng, Bagas baru aja hit 900 subscriber on YouTube. Meskipun gue live-nya sambil makan. Selesai sudah semuanya, ini gue langsung aja pakai perfume sebelum tidur. Udah skincarean juga tentunya. Taruh balik barang ke tempatnya dan tutup tirai jendela. Jangan lupa untuk matiin lampu. Tidur kali ini ditemani dengan alunan musik. Dan segitu aja kegiatan gue untuk hari ini. Buat kalian, thank you for watching. Another video of a day in my life, part 92. Oke, narasi kali ini mungkin akan sedikit berbeda kali ya, karena kan kebanyakan kalian udah tahu nih gue mau ngapain aja. Hari ini tiba-tiba aja gue kayak tergerak untuk berolahraga. Ya, itu semua karena gue mulai menyadari pola hidup gue memang sudah semakin tidak sehat, apalagi kena mental breakdown. Dan juga baru aja melewati fase dimana gue baru aja mengalami broken heart. Tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah karena itu bukan akhir dari segalanya. Dan ketika lihat rekaman HP gue jatuh ini, gue kayak seolah-olah tersadar. Perasaan manusia pun juga bisa jatuh, tapi bukan berarti rusak dan nggak bisa diperbaikin. Dan kadang untuk mengetahui apakah orang itu baik-baik aja atau enggak bisa dilihat dari kamarnya. Iya, kamar gue berantakan banget dan ada pakaian dalam yang gue sensor, mohon maaf ya. Hari ini gue entah kenapa bangun lebih pagi, di jam yang kecepatan 30 menit itu, which jam 9:30 gue udah siap untuk mau mandi. Selesai mandi, gue pun melakukan rutinitas seperti biasa, yaitu skincarean dan jangan lupa untuk pakai sunscreen. Setelah itu pakai perfume dan juga naikin mood dengan menyalakan musik. Sekarang siap untuk beberes. Ayo, sekarang waktunya tempur. Gua mau mulai untuk memperbaiki kehidupan gua. Gua harus ingat kata-kata yang bahkan gua buat sendiri, bahwa hidup itu bukan melulu tentang satu hal dan juga bukan tentang satu orang. Jadi jangan sampai kita dijatuhkan oleh perasaan karena satu orang, apalagi karena satu hal. Karena masih panjang perjalanan atau tantangan dan rintangan yang akan kita lewatin ke depannya. Kalau kita hanya berfokus pada apa yang udah lewat, kita nggak akan maju-maju, dan kita juga nggak akan terbebas dari rasa bersalah, ketakutan, atau apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Sekarang menurut gue udah waktunya gue untuk bangkit, dan gak hanya membereskan kamar, tapi juga membereskan diri sendiri. Bahkan lihat luar kamar gue pun sampai berantakan dengan banyaknya sepatu juga sandal yang tidak gue taruh pada tempatnya. Bener-bener bukan gue banget kan, sampah numpuk, cucian piring. Aduh, pokoknya ayo kita rapiin semua ini. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah tuh ringan, tapi kalau nggak ditumpuk. Jadi coba kurangin deh untuk menunda-nunda atau menumpuk-numpuk pekerjaan, biar pekerjaan pun tidak terlalu sulit untuk dikerjain. Tapi untuk beristirahat sejenak juga nggak apa-apa kok, nggak salah, itu juga manusiawi. Kadang kita tuh harus sadar kalau kita bukan robot. Nggak apa-apa untuk ngerasain sedih, marah, kecewa, atau apapun itu, tetapi jangan terlalu berlarut-larut ya. Karena kemarin-kemarin pun gue jadi sadar gitu, terlalu berlarut-larut untuk merasakan kesedihan itu ngebuat gue jadi melupakan banyak hal dan melalaikan banyak hal. Seperti gue lupa kalau ternyata gue tuh gak sendirian. Gue juga lupa ternyata masih banyak yang nge-support dan sayang sama gue. Dan gue pun jadi tersadar kalau kehidupan itu bukan hanya berporos kepada gue. Jadi gue gak mau kayak ngerasa bahwasannya gue tuh orang paling menyedihkan di dunia. Anyway, sumpah hari ini panas banget. Tempat kalian panas juga gak? Mau laundry? Gak apa-apa deh langit yang panas, gak apa-apa deh langit yang sedih, tapi jangan sampai perasaan kalian ataupun gue ikut panas dan sedih. Ini kenapa tiba-tiba narasi gue jadi puitis begini ya? Ya sesekali gak apa-apa kan ya, gue mencurahkan isi hati gue yang ingin gue katakan kepada kalian semua. Dan gak kerasa kalian masuk ke menit ketiga video A Day in My Life part 92 ini. Kerjaan beberes dan bebersih di kosan juga udah beres semua. Sekarang gue pun mau lanjut ngerjain kerjaan yang lain, dan gak kerasa hari udah mulai sore. Langitnya bagus banget ya. Gue juga gak lupa untuk mengisi asupan energi gue nih ya, biar tetap hidup sambil live di Instagram, dan gak kerasa udah malam. Dan anyway, ini closingannya agak sedikit menggantung ya, karena sebenarnya waktu gue nge-record video ini gue sempet ketiduran, dan rekaman videonya pun gak gue lanjutin. Jadi ya segitu aja cerita gue untuk video kali ini. Buat kalian, thank you so much for watching. See you on the next video.
another video of a day in my life part 93 chapter 1. Video ini gue ambil pada tanggal 13 Desember dan hari ini gue akan ngapain aja ditonton sampai habis. Pertama-tama gue bangun jam 9 kurang. Kak, tapi itu jam 9 lewat. Jam gue kecepatan 30 menit dan gue kan kayak pasang kamera dulu, jadi kayak bangunnya lebih awal. Oke, anyway, seperti biasa matiin AC, buka tirai jendela dan juga buka jendela. Jangan lupa kalau bangun tidur tuh harus minum air putih dulu. Setelah itu biasanya gue langsung ngecek HP untuk ngeliat nih jadwal gue hari ini apa aja ya. Lalu semua jadwal gue akan gue pindahin ke list di iPad gue, biar nanti at the end of the day gue bisa checklist mana yang udah selesai dan mana yang belum. Gue juga taruh di papan beling schedule gue biar kelihatan dan gak lupa. Setelah semua itu selesai, gue jadi tahu nih hari ini mau diawali dengan aktivitas yang mana dulu. Eits, jangan lupa minum air putih lagi karena air putih itu penting banget tahu. Bisa ngebuang racun melalui urin, melancarkan pencernaan, apalagi kalau minumnya air hangat itu bisa ngecilin perut loh. Dan karena hari ini gue bangunnya tidak terlalu siang, masih sempat untuk gue olahraga sebentar. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk pakai sunscreen sebanyak 2 ruas jari. Skincare gue pagi ini cuma facial wash, face mist dan juga sunscreen. Gak perlu banyak-banyak biar nanti pas keringetan gak bleber gitu loh. Meskipun gue cuma melakukan home workout, tapi gue tetap pakai sepatu nih. Gak lupa juga gue bawa HP untuk ngerekam dan bawa AirPods untuk dengerin lagu biar naikin mood saat berolahraga nanti. Waktunya naik ke rooftop dan lumayan hari ini tuh gak terlalu terik. Oh ya, kalian juga jangan lupa untuk berolahraga ya, atau paling gak berjemur deh di bawah sinar matahari pada saat pagi hari. Nah sekarang nih gue mulai pemanasan dulu nih biar otot-otot gue tuh gak kaku. Dan buat teman-teman yang mau mulai berolahraga dari rumah, kalian bisa sesimpel nonton tutorial dari YouTube loh. Karena gue juga awal kayak gitu. Kalau sekarang sedikit-sedikit gue udah mulai hafal. Dan jangan lupa juga untuk melakukan pendinginan setelah workout. Oke, ini workout gue udah kelar. Sekarang waktunya untuk turun ke bawah. Lumayan, hari ini tuh gue workout sekitar 30 menitan. Pemanasan 10 menit, workoutnya 15 menit, dan pendinginannya 5 menit. Sekarang waktunya untuk ganti baju. Gue gak langsung mandi karena masih gerah banget dan gue kayak pengen udah bersih-bersih dulu, baru nanti setelah bersih kita mandi. Hari ini udah jadwal gue untuk ganti spray. Tapi sebelum itu gue mau masukin bed cover gue ke dalam kerangka kasur. Dan mumpung kasur lagi gue berdiriin, gue mau sekalian ngebersihin debu-debu yang ada di ambalan kayu ini. Sekalian gue mau nyingkirin nih foto mantan. Karena sudah tidak bersama lagi, jadi gue ganti dengan foto gue sendiri nih, biar kayak self love gitu ya kan. Selesai dengan ambalan kayu, gue pun tidak lupa untuk ngelap kerangka kasur gue. Hayo, kalian udah ngelap-ngelap furniture kalian belum? Jangan biarin debunya numpuk. Oke, setelah ini gue mau ngambil spray. Tapi sebelum itu gue mau masukin juga nih handuk-handuk bersih sebelum gue masang spray baru ke kasur. Gue hari ini pakai spray yang bertemakan item-item gitu. Tenang, di kamar gue nggak ada nyamuk meskipun spray gue hitam. Hayo, kalian udah ganti spray sarung bantal kalian belum? Jangan kelamaan ya, biar nggak ada tungau. Akhirnya keluar juga. Ya akhirnya kelar juga dengan urusan kasur. Sekarang gue mau ngerapin bagian sini. Spray bed cover tadi gue langsung pindahin ke dalam plastik karena gue mau taruh ke tempat laundryan. Gue juga buang sampah, taruh beberapa barang yang tidak diperlukan di luar. Dan sekarang waktunya untuk nyapu kamar. Hayo, kamar kalian udah disapu belum? Karena tadi habis ngelap debu, pasti kotoran di kamar gue jadi lebih banyak. Lihat sendiri aja tuh, padahal sering disapu pel loh tiap hari. Gimana kamar yang jarang disapu pel ya? Anyway, kalian juga jangan lupa untuk ngepel kamar. Dan jangan cuma ngepel yang kelihatannya aja. Setelah ini gue mau nyuci gelas dan botol yang ada di kamar. Ayo, kamar kalian numpuk gak tuh gelas sama botol-botolnya? Jangan lupa dicuci ya. Gue juga mau sedikit nyusun-nyusun barang-barang yang agak berserakan di area dapur ini. Nah kan kalau rapi enak dilihatnya. Sekarang kita ke tempat laundryan yuk. Assalamualaikum. Laundry. Belakangan ini gue malas banget nyuci pakai mesin cuci. Setelah naruh pakaian, gue langsung mau beli galon yang gak jauh dari sana. Permisi. Halo ibu. Ibu ada yang antar aqua nggak ya ke kosan sini? Berapa? Satu aja sih. Oke. Makasih. Saya tunggu mari. Kelar dengan urusan galon, gue ke warung. Beli. Sini dulu sini. Masuk TV lah. Nggak ada masuk TikTok ini. Kira-kira gue beli apa aja ya? Ada basreng, nugget, timun, sosis, rolade, telur sama ini. Oke, hari ini gue akan masak untuk makan siang. Tapi karena durasi gak cukup, jadi lanjut chapter 2. Hai, jadi ini chapter 2 lanjutan dari A Day in My Life part 93. Masih ada banyak kegiatan yang gue lakuin hari ini. Jadi buat teman-teman ditonton sampai habis. Di video sebelumnya gue habis dari warung. Total belanja gue kalau nggak salah habis 75.000 dan udah dapet sebanyak ini. Jadi hari ini gue akan masak menu makan siang yaitu nasi goreng. Dan di tengah-tengah memasak, galon pun datang. Karena yang bawa bapak-bapak, jadi gue bawa naik sendiri aja deh. Lagi pula nggak terlalu berat kok. Lalu untuk proses masaknya gue sambil live di Instagram. Dan ini dia hasil masakan gue. Ini bener-bener simple banget karena kebanyakan bahan sudah jadi. Dan bahkan gue masih tetap live loh sampai gue selesai makan dan cuci piring. Gue juga mau kasih coba seseorang. Nih buat
editor freelancer cinta, tolong dicobain. Cuman ada enak sama enak banget, jadi gue nggak terima bilang gak enak ya. Setelah si editor selesai makan, gue mau ngecek hasil editannya dan merevisi beberapa hal. Setelah itu semua selesai, nggak kerasa jam dinding sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dan gue dari tadi belum mandi loh. Tapi sebelum gue mandi, gue mau bersihin kamar mandi dulu nih, biar kayak sekalian aja gitu kan. Pertama-tama area dalam kamar mandi gue siram-siram dulu nih pakai air. Lalu setelah itu gue mau cuci kain pel dulu, karena tadi kan belum sempat dicuci. Gue cukup sikat pakai sabun colek aja, sikat bolak-balik, dikucek lalu diperas dan dijemur aja di dalam kamar mandi, nanti kering sendiri kok. Lalu yang kedua gue bersihin toilet dulu nih. By the way pasti ada yang sama kayak gue deh, yang kalau bersihin kamar mandi tuh nggak afdol kalau nggak karaokean. Kayak gini contohnya. Tutur batinku takkan salah. Tutur batinku takkan salah. Oke, stop. Ini kok bersihin kamar mandi kayak vibesnya galau ya. Stop galau-galaunya, mari bersih-bersih besti. Nih, gue suka banget pakein gel pewangi di dalam toilet. Lihat deh. Selain bersih, gel ini juga bantu buat kamar mandi gue jadi lebih wangi loh. Lanjut sekarang gosok dinding kamar mandi. Setelah semua sisi dinding kamar mandi sudah gue gosok, selanjutnya gue siram pakai air. Dan untuk sentuhan terakhir, baru gue sikat ubin lantai kamar mandi. Sikat semua sudut dan ingat, jangan biarin ubin kalian licin. Gue bahkan nyikatnya sampai 2 kali jenis sikatan. Dan lihat itu rambut yang nyangkut di saluran pembuangan air. Sekarang waktunya mandi. Eits, bukan mandi sembarang mandi, gue mandi pakai sabun yang lagi viral. Sabun dari Grace and Glow, sering banget muncul di FYP gue. Gue borong 3, yang mana masing-masing punya keunggulannya sendiri. Sini gue jelasin satu persatu. Pertama, yang ada kandungan niacinamide dan kolagennya, yaitu Glow and Firm Scrub Solution. Teksturnya ada scrub lembutnya gitu, cocok buat eksfoliasi. Wanginya kayak parfum bakarat. Yang kedua ini adalah yang juaranya, karena ingredientsnya yaitu AHA, BAH, PH, dan Centella asiaticanya dapat mencegah dan mengatasi jerawat di tubuh. Dan wangi sabunnya tuh kayak parfum branded gitu. Ketiga, Brightening Solution. Gak hanya mampu mencerahkan, ini juga bisa melembutkan dan melembabkan kulit. Wanginya juara banget deh. Buat yang mau beli, linknya ada di bio ya. Selesai mandi, meskipun udah kesorean, gue tetap melakukan skincare rutin biar wajah gue tetap ke nutrisi. Selesai skincarean, gue ngeliat langit sore ini tuh kok indah banget ya. Langit di tempat kalian gimana? Sembari menikmati indahnya langit sore ini, gue mau ngecek kerjaan yang ada di handphone gue. Lalu perut lapar pun memanggil dan gue makan lagi. Dan lagi-lagi sambil live di TikTok. Masih dengan sisa nasi goreng makan siang gue tadi. Dan ini bener-bener enak banget. Buatnya juga simple banget. Dan setelah makan, gue mau ngecek editan editor gue. Ini yang mana videonya? Aku render juga. Gue liat dari sini dulu ya. By the way, gue tuh cuma pakai editor untuk video-video tertentu aja. Tapi khusus video edit my life, gue masih eksklusif ngedit sendiri. Karena masih belum bisa percaya kalau di handle orang lain. Tapi tetap meskipun gue ada editor, hasil editannya pun tetap gue cek lagi. Coba lo render, terus habis taruh di Google Drive. Selesai berurusan dengan editor freelance gue. Gak kerasa udah jam 8:30 aja. Tutup jendela dan juga tirainya, dan sedikit merapikan meja produktif gue yang lumayan berantakan. Nyalain AC dan juga gue mau nyalain musik. Loh, kok gak langsung tidur? Enggak, gue mau lanjut ngedit video Day in My Life ini. Dan biar moodnya bagus, kan enak kalau sambil denger lagu kesukaan. Kadang gue juga suka bikin kamar gue tuh lampunya jadi remang-remang gitu, biar vibes-nya enak aja. Segitu aja cerita gue untuk hari ini. Buat kalian, thank you so much for watching.